Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahr Ramadan syahr mubarakah kutiba fihi syiyam kama kutiba ala jami'il umamil madiyah wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mengikuti kuliah Ramadan yang diadakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama. Dalam pertemuan kali ini di bulan Ramadan, selain melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah yang lain, tidak kalah penting juga diwajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan motivasi dan edukasi, yaitu madrasah tarbiyah baik jasmani maupun rohani, untuk dijadikan pedoman kehidupan sehari-hari. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengambil intisari dalam melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan itu, yaitu satu, pengendalian diri atau self control. Puasa termasuk salah satu mendidik untuk menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, nafsu syahwat, dan sebagainya. Jadi tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi syahwat sebagai seorang muslim itu perlu kita pertahankan, kita jaga, kita kendalikan apabila muncul pada diri kita. Dan yang kedua yaitu kesabaran dan disiplin. Puasa melatih konsistensi, istiqomah, membentuk dan menghadapi cobaan. Bagaimana seorang puasa itu bisa menghadapi segala sesuatu yang menjadikan cobaan pada kehidupan kita. Harus bisa mengempet sebuah keinginan yang berlandaskan nafsu, dan konsistensi di dalam istiqomah tersebut. Apabila kita mampu dalam menahan tersebut, salah satu keberhasilan dalam menjalankan ibadah puasa. Sedangkan yang bisa kita ambil yang ketiga adalah kejujuran, integritas. Jadi ibadah puasa itu bersifat personal antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan Allah. Strukturitasnya adalah antara Khalik dan makhluk. Sebagai apa? Sebagai tolak ukur menerapkan kejujuran, di mana puasa itu sebuah pekerjaan yang sirri, yang hanya diketahui oleh Allah dan diketahui oleh makhluk, di mana orang lain tidak tahu dengan secara umum. Karena apa? Karena orang puasa itu sifatnya adalah sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh Allah dan makhluknya. Yang keempat adalah kepedulian sosial, empati.
Rasa lapar yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa itu memupuk rasa peduli dan rasa empati kepada sesama. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu adalah merasakan laparnya, merasakan beratnya menahan nafsu. Maka apabila ada orang yang kekurangan di dalam ekonomi, dalam makan sehari-hari, itu bisa mengandung nilai empati terhadap orang-orang yang sehari-hari masih kekurangan untuk mencari makan dan mencari minum. Maka itu wujud empati sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa itu perlu kita tanamkan pada hati kita, kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kelima adalah penyucian lisan. Penyucian lisan dan batin termasuk hati. Puasa tidak hanya menahan makan, minum, tetapi juga menahan lisan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di antaranya adalah kebohongan, fitnah, adu domba. Selain itu juga bertujuan menjadi hati yang atau batin yang bersih dari penyakit hati. Maka Imam Al-Ghazali memberikan statement di dalam kitab Ulumuddin, Shaumul Am, Shaumul Khawas, Shaumul Khawasil Khawas. Jadi memberikan peningkatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah Shaumul Am. Shaumul Am itu shaum puasa yang dilakukan oleh seseorang yang menahan nafsu, lapar dan dahaga. Yang kedua Shaumul Khawas. Khawas itu adalah orang-orang yang melaksanakan puasa yang menahan daripada maksiat-maksiat anggota badan seperti berbohong, berdusta. Itu termasuk Shaumul Khawas. Dan yang ketiga Shaumul Khawasil Khawas, termasuk puasanya orangnya khusus, orang yang betul-betul tidak hanya menahan lapar dan dahaga, menahan daripada lisan anggota badan untuk bermaksiat, tapi juga menahan hati yang mencegah daripada perasaan bercuriga dan hati yang maksiat terhadap orang lain. Maka dengan kajian pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, insya Allah, apabila kita bisa menerapkan kehidupan sehari-hari, maka menjadikan sebuah kebiasaan karakteristik yang bisa menjadikan kehidupan yang bermoral dan beradab bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan yang saya sampaikan. Saya akhiri qouli hadza wastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.